Saya selaku moderator di sini akan membacakan pokok diskusi kami pada kali ini. Yang pertama adalah tentang kami, yang kedua adalah latar belakang, selanjutnya ada tujuan, selanjutnya ada tahap penelitian, kemudian ada data dan metode analisis yang kami teliti, selanjutnya ada infografis, yang terakhir ada penutup. Selanjutnya ada tentang kami adalah para peneliti yang mengidentifikasi pengaruh hubungan antara konsumsi gizi dan kesehatan mahasiswa IPB University terhadap aktivitas akademik selama 2 semester. Kami beranggotakan ada 10 orang dari jurusan SKPM dan bisnis. Untuk yang selanjutnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Rizky. Mahasiswa merupakan kelompok yang rentan mengalami tekanan akademik dan stres. Tuntutan kuliah yang tinggi, jadwal yang padat, persaingan yang ketat, serta tanggung jawab lain di luar akademik dapat menjadi sumber tekanan yang signifikan bagi setiap mahasiswa. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran konsumsi gizi dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa, serta dampaknya terhadap aktivitas akademik dan tingkat stres mereka. Mahasiswa yang memiliki pola makan sehat cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih baik. Asupan gizi yang optimal dapat membantu meningkatkan memori, konsentrasi, serta kemampuan pemecahan masalah, yang semuanya penting dalam mencapai prestasi akademik yang baik. Sebaliknya, defisiensi, nutrisi, atau pola makan yang tidak optimal dapat mengganggu fungsi kognitif dan mempengaruhi kemampuan belajar mahasiswa. Maka dari itu, konsumsi gizi terhadap aktivitas akademik dan tingkat stres memiliki relevansi yang besar. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari penelitian yang kelompok kami lakukan. Latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Rizky adalah kunci kenapa kami mengambil penelitian ini. Yang selanjutnya ada tujuan, dan selanjutnya ada penjelasan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara konsumsi gizi dan kesehatan mahasiswa terhadap aktivitas akademik, serta mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara kesehatan gizi dan kesehatan mahasiswa terhadap aktivitas akademik mahasiswa selama 2 semester. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hubungan antara konsumsi gizi dan kesehatan mahasiswa seperti jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan aspek sosioekonomi. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi yang tepat dalam menyusun program dan kebijakan untuk meningkatkan kesehatan mahasiswa. Dengan demikian, tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan pihak kampus dalam. Selanjutnya, tahap penelitian. Mengidentifikasi masalah. Pada awalnya, kami mengidentifikasi masalah tentang bagaimana hubungan antar konsumsi gizi dan kesehatan mahasiswa terhadap aktivitas akademik mahasiswa selama 2 semester, serta faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhinya. Lalu, apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel konsumsi gizi dan kesehatan mahasiswa terhadap aktivitas akademik mahasiswa selama 2 semester? Nah, setelah kami telah mengidentifikasi masalahnya, selanjutnya kami lanjut ke menentukan tujuannya. Tujuan kami meneliti ini adalah untuk kami mengetahui apakah ada pengaruh hubungan antara konsumsi gizi dan kesehatan mahasiswa terhadap aktivitas akademik mahasiswa selama 2 semester. Lalu untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi mahasiswa dan pihak kampus dalam menyusun program dan kebijakan untuk meningkatkan kesehatan mahasiswa. Selanjutnya adalah analisis data dan menarik kesimpulan. Analisis data yang kita gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data, sehingga memberikan informasi yang berguna. Selanjutnya adalah penyajian infografis, di mana hasil dari analisis data kita sajikan dalam infografis berupa grafik dan kesimpulan dari penelitian. Data. Sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer. Sumber data diperoleh dari pertanyaan dalam kuesioner yang akan diisi oleh para responden, yaitu mahasiswa IPB University angkatan 57, 58, dan juga 59. Untuk metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dari Google Form dalam bentuk pertanyaan yang ditujukan kepada mahasiswa IPB University angkatan 57, 58, dan juga 59. Dan untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis data. Kelompok kami menggunakan analisis deskriptif. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, akan memberikan gambaran utuh dari data dalam bentuk tulisan atau verbal maupun angka atau numerik. Data tersebut nantinya dapat disajikan dalam bentuk tabel grafik maupun gambar melalui pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya kita akan memperlihatkan data dari survei pengaruh hubungan antara konsumsi gizi dan kesehatan mahasiswa terhadap aktivitas akademik mahasiswa IPB University selama 2 semester. Jadi, dari hasil survei yang telah dilakukan, kami mendapatkan sebanyak 104 responden dengan karakteristik responden yang berbeda-beda. Berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa responden berjenis kelamin perempuan sangat dominan. Bisa dilihat bahwa persentase responden perempuan lebih besar daripada persentase responden laki-laki. Lalu juga dapat dilihat pada data bahwa mayoritas responden berdasarkan angkatan merupakan responden angkatan 59. Lalu dari data menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki berat badan antara 40 sampai 50 kg dan tinggi badan antara 151 sampai 160 cm. Dari data juga dapat diketahui bahwa mayoritas responden tinggal di kos. Lalu dari data juga memperlihatkan bahwa responden hanya sekedar pernah dalam mengonsumsi makanan yang mengandung protein.
dalam seminggu. Lalu juga pada data memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran responden dalam mengonsumsi sayur dan buah dalam seminggu hanya dengan tingkat netral. Dengan artian, responden tersebut bisa saja sering atau bisa saja tidak sering. Lalu juga dapat dilihat pada data bahwa data menunjukkan mayoritas responden tidak mengonsumsi suplemen makanan atau vitamin secara teratur. Lalu pada data total air minum yang dikonsumsi responden dalam sehari, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan kepada 104 responden, diketahui bahwa sebanyak 51,9% atau sejumlah 54 orang mengonsumsi air sebanyak 1-3 liter dalam per hari, lalu sebanyak 24% atau sejumlah 25 orang mengonsumsi air minum sebanyak 4-6 liter per hari, lalu sebanyak 20,2% atau sejumlah 21 orang mengonsumsi air minum sebanyak 7-8 liter per hari. Sementara sebanyak 3,8% atau sejumlah 4 orang mengonsumsi air minum lebih dari 8 liter per hari. Dengan kata lain, bahwa mayoritas responden berdasarkan jumlah air minum yang biasa dikonsumsi dalam sehari merupakan responden yang mendapatkan jumlah air minum sebanyak 1-3 liter per hari. Lalu dari data survei yang telah kami dapatkan mengenai total durasi tidur responden dalam sehari, kami mendapatkan bahwa mayoritas responden memiliki durasi tidur antara 6-7 jam dalam sehari. Perlu diingat bahwa untuk remaja yang berusia 14-17 tahun, umumnya membutuhkan waktu tidur sebanyak 8-10 jam, dan berusia 18-25 tahun, normalnya membutuhkan waktu tidur selama 7-9 jam. Lalu berlanjut pada data yang telah kami dapatkan dari survei, bahwa tingkat stres atau tertekan responden dalam seminggu berada pada angka 3. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sebagian responden yang mengalami tingkat stres atau tekanan yang tinggi dalam seminggu itu cukup tinggi. Lalu, jika kita lihat data mengenai tingkat keseringan berolahraga responden dalam seminggu, didapatkan bahwa responden memiliki tingkat keseringan berolahraga yaitu di angka 3. Dengan kata lain, angka 3 di sini merupakan tingkat netral, di mana responden bisa saja dalam seminggu tidak olahraga sama sekali atau sering berolahraga. Lalu, data selanjutnya merupakan data sumber pendapatan utama responden. Mayoritas responden mengatakan bahwa sumber pendapatan utama mereka ialah berasal dari bantuan keluarga. Mahasiswa yang mengandalkan bantuan keluarga sebagai sumber pendapatan utama, penting untuk memastikan dukungan keuangan yang memadai agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, kesehatan, serta pendidikan. Lalu teman-teman, data yang terakhir ini merupakan data yang sangat penting. Data ini merupakan data aktivitas akademik responden dalam 2 semester. Dari hasil survei yang telah dilakukan kepada 104 responden, diketahui bahwa aktivitas responden dalam bidang akademik selama 2 semester, sebagian besar mengatakan bahwa aktivitas mereka dalam bidang akademik selama 2 semester buruk. Nah teman-teman, sedikit for your information nih, diketahui bahwa tingkat aktivitas akademik responden dalam 2 semester itu buruk karena dipengaruhi oleh konsumsi gizi dan kesehatan mahasiswa. Maka dari itu, teman-teman semua jaga kesehatan ya, agar tingkat akademik teman-teman sekalian dapat pada tingkat yang sangat baik. Nah, itulah tadi mengenai data yang telah kami dapatkan dari survei analisis pengaruh hubungan antara konsumsi gizi dan kesehatan mahasiswa terhadap aktivitas akademik mahasiswa IPB University selama 2 semester. Nah, berikut adalah saran untuk menjaga kesehatan bagi mahasiswa. Yang pertama itu makan dengan seimbang. Pastikan Anda mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Pilihlah makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Hindari makanan cepat saji dan cemilan yang tinggi lemak dan gula. Selanjutnya itu minum cukup air. Pastikan Anda terhidrasi dengan baik. Minumlah setidaknya 8 gelas air putih setiap harinya. Hindari minuman bersoda dan minuman manis lainnya. Selanjutnya itu rajin berolahraga. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Pilihlah aktivitas yang Anda sukai, seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, dan juga berenang. Tetaplah aktif dan cari waktu untuk berolahraga, setidaknya 30 menit setiap harinya. Yang selanjutnya itu istirahat yang cukup. Pentingnya untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Usahakan untuk tidur selama 7-8 jam setiap malam agar tubuh dan pikiran Anda segar saat belajar. Dan yang terakhir itu jaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan sosial. Penting untuk menjaga keseimbangan antara belajar dan bersosialisasi. Perhatikan kebutuhan sosial Anda dan luangkan waktu untuk bersantai dan bersenang-senang dengan teman-teman. Semoga saran-saran di atas dapat membantu Anda menjaga kesehatan dan tetaplah konsisten dalam menjaga kebiasaan hidup sehat dan perhatikan kesehatan Anda dengan baik. Aku sebagai moderator dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu kami menyelesaikan tugas akhir statistika ini, yang pastinya masih banyak memiliki kekurangan baik dari hasil penelitian maupun dari aspek keberhasilan kami. Akhir kata dari kami, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga bahasan dan penelitian yang sudah kami paparkan memberikan manfaat untuk para pendengar. Segala kekurangan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan mengenai tugas kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.